Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 43 membawa nasib buruk. Kamu siapa? Yang kuundang hari ini semuanya adalah perempuan. Mauren berkata dengan tidak senang. Dia Tuan Muda Zuko. Aku yang menyuruhnya datang, kalau tidak kakak sepupumu hanya laki-laki sendiri, apakah itu terlalu membosankan? Tuan Muda Zuko bisa datang, lihatlah aku, Mauren, kamu tidak akan menolak orang lain kan? Ini hanyalah pesta makan, jangan terlalu pelit. Mila berjalan ke sisi Tuan Muda Zuko dan berkata sambil tersenyum. Begitu mendengar bahwa itu adalah Tuan Muda Zuko, wajah Mauren sedikit berubah dan senyum manis muncul dengan terpaksa. Bagaimanapun, dia sudah lama berada di kota Aincrad dan dia juga tahu nama Tuan Muda Zuko, anak seorang pejabat. Dengar-dengar kakeknya adalah pensiunan mantan pemimpin kota Aincrad dengan latar belakang yang kuat. Dia datang untuk makan, bagaimana Mauren berani menolaknya? Mila benar, kedatangan Tuan Muda Zuko adalah hal yang sangat baik. Selamat datang, perkenalkan ini adalah kakak sepupuku, Darwin. Mauren berkata sambil tersenyum dan mengedipkan mata pada Darwin. Bagaimanapun, Tuan Muda Zuko memiliki latar belakang yang baik, dia berharap dapat membantu sepupunya berteman dengan lebih banyak orang berguna. Tetapi di dunia ini, beberapa orang tampaknya terlahir untuk menolaknya. Pandangan pertama Darwin pada Tuan Muda Zuko sama dengan pandangan pertama Tuan Muda Zuko pada Darwin. Mereka tidak terlalu menyukai satu sama lain. Meskipun mereka bertemu dengan senyuman dan berjabat tangan, tidak ada yang menganggap satu sama lain sebagai teman. Tuan Muda Zuko meremehkan penampilan Darwin. Darwin meremehkan keunggulan Tuan Muda Zuko yang merupakan anak pejabat dan sangat mendominasi. Bahkan ketika dia berada di tempat kejadian, dia sangat tidak sopan untuk merebut pusat perhatiannya, mencoba merebut wanita cantik, dengan cepat menjadi fokus perhatian dan tidak peduli dengan perasaan Darwin. Apakah dia tidak tahu bahwa Darwin datang untuk kencan buta? Dia pasti tahu, hanya saja dia memandang rendah Darwin dan tidak tertarik untuk menghargai Darwin. Mauren tampak sedikit marah di matanya, menyesal karena mengundang Mila untuk datang. Diam-diam dia berkata bahwa pasti wanita ini menyukai Tuan Muda Zuko dan dia dengan sengaja mengundang Tuan Muda Zuko untuk datang dan mencari wanita. Sejauh ini, hanya bisa menahannya dan lanjut makan. Prit-prit, peluit dibunyikan dan sebuah truk berhenti di depan semua orang lagi. Segera setelah turun dari truk, Aldo dan si gendut Juan, yang sudah beberapa hari tidak terlihat, memandang Darwin sambil tersenyum. Saudaraku, semua hal yang kamu minta sudah diurus dan barangnya ada di dalam mobil. Tidak kurang satu pun. Mauren ada di sini juga, aku akan mengundangmu untuk makan malam nanti, jangan lihat aku dengan kebencian seperti itu. Mauren kemudian menatap Aldo dengan wajah pucat. Baiklah saudaraku, sudah sangat merepotkan kalian. Batu ini kuberi untuk kalian. Darwin mendekat, mengambil batu di dalam truk dan menyerahkannya kepada Aldo. Meski itu sebesar bola sepak, sebongkah batu yang sangat tua, tetapi mereka berdua langsung merasa sangat terkejut. Setelah mengganggu bisnis tambang batu Jaya Kusuma Desta terakhir kali, Darwin mengatur agar Aldo dan si gendut Juan pergi ke sana dalam 2 hari terakhir, untuk membeli batu-batu yang sebelumnya tidak dia beli sesuai dengan labelnya. Karena bisnisnya hancur, harga yang dihemat sangat banyak. Batu-batu kasar ini diperoleh dengan harga yang sangat murah, sangat menguntungkan. Ketika keduanya pergi untuk membeli batu, mereka tentu mendengar tentang taruhan gila Darwin pada batu giok di tambang batu hari itu dan mengagumi kemampuannya. Pada saat ini, Darwin memberi keduanya sepotong batu kasar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ini dari Darwin, pasti ada batu giok. Selama ada batu giok,
nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Setelah melakukan perjalanan ke ladang batu dan mendapatkan jutaan manfaat, mulut Aldo hampir menyentuh dasar telinganya. Dan si gendut Juan tertawa sampai badan gemuknya bergetar. Dia terus mengucapkan terima kasih. Darwin berkata bahwa tidak perlu sungkan karena mereka adalah adiknya sendiri. Dia tidak pernah pelit dengan saudaranya. Meskipun batu kasar itu nilainya tinggi, harga belinya hanya 20 juta rupiah, jadi dia tidak mengalami banyak kerugian. Ketika mereka bertiga berbicara, semua wanita cantik dan tuan muda Zuko melihat mereka. Melihat itu adalah truk batu, mereka semua agak tidak setuju dan merasa bahwa Darwin sangat tidak berkelas. Saudara Darwin, apakah kamu membeli batu satu truk dan pulang untuk membangun rumah atau kamu membuat ukiran? Tuan muda Zuko mengejek, matanya penuh dengan lelucon. Saudaraku, ini batu giok kasar, sangat berharga. Mauren menjawab, dia sangat tidak menyukai ekspresi tuan muda Zuko yang memandang rendah kakak laki-lakinya. Oh, ternyata itu batu giok. Ini adalah pekerjaan teknis. Saudara Darwin harus berhati-hati agar tidak jatuh miskin. Aku penasaran kenapa gaji tahunanmu cukup tinggi, tetapi memakai pakaian kotor seperti itu, sepertinya semua uangnya sudah dipertaruhkan ya. Ah, lain kali tahan dirimu sedikit, 10 kali taruhan dan 9-nya kalah. Tuan muda Zuko mengejek lagi, suaranya juga kencang, membuat wanita cantik yang belum mengenal Darwin menjadi lebih kecewa padanya. Darwin tersenyum dan tidak membantah. Dia berkata, ini hanya untuk bersenang-senang. Hari ini, semua orang ada di sini untuk menemaniku. Mari kuberikan satu bongkah kepada semua orang untuk bersenang-senang bersama. Setelah selesai berbicara, Darwin mengambil sepotong batu kasar berukuran 2 batu bata. Aldo dan si gendut Juan mendengar kata-kata tuan muda Zuko yang buruk, mereka berdua ingin membantu kakak tertua untuk melawan. Tetapi Darwin yang rendah hati membiarkan keduanya pergi dulu dan berkata bahwa mereka akan kembali berbicara lagi setelah selesai makan malam. Keduanya tahu bahwa Darwin tidak suka membuat masalah, jadi mereka mengangguk, masuk ke dalam mobil dan pergi. Ketika orang melihat wanita cantik, mereka akan mengirim jam tangan terkenal, mobil terkenal, emas, perak, bunga, del. Sementara kamu malah memberi batu. Dan sepotong batu untuk banyak wanita cantik. Saudara Darwin, menjadi manusia tidak boleh terlalu pelit. Hati-hati, tidak ada yang berani menikahimu. Tuan muda Zuko terkikik, menyentuh batu kasar di tangan Darwin, lalu mulutnya menjadi cemberut dan menyeka tanah yang mengotori tangannya. Wanita cantik lainnya juga malas melihat ke batu kasar itu. Darwin tidak mengatakan apa-apa lagi dan tersenyum ringan lalu bersama dengan Mauren, mempersilakan semua orang naik ke lantai atas untuk makan. Makanan di ruangan yang elegan sudah dipesan, hanya kurang orang-orang yang akan makan. Siska berjalan terakhir, tidak berbicara dengan tuan muda Zuko, malah melihat dengan penasaran ke batu di tangan Darwin. Apakah kamu menyukainya? Darwin bertanya sambil tersenyum. Ini adalah pemberianmu kepada semua orang. Jika tidak ada yang menginginkannya, kamu dapat mempertimbangkan untuk memberikannya kepadaku. Siska sedikit gugup dan berkata sambil malu-malu. Darwin mengangguk dan menyetujuinya. Keduanya secara bertahap tertinggal di belakang kerumunan dan mulai mengobrol. Setiap kali, Siska menjawab lebih sedikit dan tersenyum lebih banyak, dengan 2 lesung pipit kecil yang menawan. Keduanya memiliki temperamen yang lembut, tidak terlalu banyak bicara, sehingga mereka kembali diam setelah mengobrol. Setelah memasuki ruang pribadi yang luas, anggur dan hidangan mulai disantap. Tuan muda Zuko terus memamerkan kekayaannya, menarik perhatian para wanita, bernyanyi dan menari di tempat, merebut pusat perhatian. Sepertinya ini menjadi pesta makan malamnya. Meskipun Mauren terus membantu Darwin untuk menarik perhatian, semuanya gagal. Kalau marah pun tidak ada gunanya.
Jika dibandingkan dengan Tuan Muda Zuko yang merupakan seorang playboy, orang yang kaya dan kuat, penampilan Darwin memang kalah jauh. Darwin, yang tidak pandai berurusan dengan wanita, menjadi lebih diam. Tentu saja, dia juga tidak menganggur. Ketika sekumpulan wanita cantik sedang bercanda dengan Tuan Muda Zuko, dia membuka kemampuan visual tembus pandangnya dan membaca semua rahasia semua wanita cantik. Wajahnya tenang, tetapi hatinya senang. Ini sangat keren. Bagian atas Mila yang montok, pinggang kecil Gita, bokong indah Diska dan juga seorang wanita cantik bernama Mimi, dengan tato harimau di pahanya, semuanya membuatnya melihat sampai mimisan. Yang lebih langkanya lagi adalah dia membandingkan begitu banyak wanita cantik, hanya Siska yang tidak mudah terpengaruh oleh hal buruk, jiwanya masih bersih. Dan proporsi tubuhnya adalah yang terbaik dan bagian merah jambu di tubuhnya semuanya sangat mempesona. Ketika sedang asik melihat, Darwin tiba-tiba merasa bahwa Lucky Fortune di dadanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia segera melihat ke bawah dan tersadar bahwa aura hitam yang tersembunyi di dalamnya jelas meningkat. Tiba-tiba, punggung Darwin terasa dingin. Diam-diam berkata, mungkinkah jika menggunakan kemampuan tembus pandang untuk mengintip wanita cantik, justru menambah aura hitam? Jika benar-benar melakukan hal-hal buruk dan bertentangan dengan hukum alam, lalu apakah bahaya yang akan terjadi jika aura hitam ini meningkat? Setelah menyingkirkan kemampuan visual tembus pandangnya dengan terpaksa, Darwin menjadi semakin bosan. Dia benar-benar dilupakan oleh para wanita cantik. Tuan Muda Zuko, kudengar kamu baru saja membuka klub kebugaran kelas atas. Mila bertanya. Jika kamu suka, kamu bisa pergi ke sana. Aku punya kartu keanggotaan di mobilku, satu kartu untuk setiap orang. Tuan Muda Zuko berkata dengan murah hati dan segera menyesap anggur merah di hadapan para wanita cantik yang terkejut dan bersemangat. Lalu dia berkata, kualitas anggur ini terlalu buruk. Saudara Darwin, apakah kamu yang membeli anggur murah? Sungguh pelit, kebetulan ada 2 kotak anggur merah impor di dalam mobilku. Setiap orang akan mendapat 1 botol untuk mencicipinya. Ini untuk membantu saudara Darwin memberi kompensasi kepada semua orang. Sebuah kartu keanggotaan, ditambah dengan sebotol anggur merah impor, harganya ini tidaklah murah. Begitu membuka mulutnya langsung memberikannya ke sekelompok orang tanpa mengedipkan kelopak matanya, Tuan Muda Zuko ini benar-benar orang kaya baru. Sebaliknya, Darwin juga jadi terkesan pelit. Semua wanita cantik mengucapkan terima kasih, bangkit dan bersulang untuk Tuan Muda Zuko, menyanjung dengan sangat fasih. Bahkan beberapa orang sengaja membungkuk untuk menarik perhatiannya dan beberapa orang menempel padanya untuk mendekat. Darwin hanya tersenyum tetapi tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Siska, yang dia suka, tidak melakukan tindakan yang membuatnya jijik dan dia hanya duduk di samping, melihatnya diam-diam dan tersenyum. Membosankan jika hanya makan dan minum. Ayo kita bermain tebak-tebakan. Siapa yang kalah akan minum, bir untuk wanita, vodka untuk pria, bagaimana? Tuan Muda Zuko berkata sambil tertawa dan sekumpulan wanita cantik mengangguk setuju. Maureen dan Siska tidak tertarik, jadi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan Darwin lebih tidak bisa menolak, karena Mila sudah menyetujuinya terlebih dahulu. Wanita ini benar-benar tidak ragu untuk meremehkannya untuk menyenangkan Tuan Muda Zuko. Tebak-tebakan ini berbeda dari menebak dadu, kemampuan tembus pandang Darwin tidak bisa mencuranginya sama sekali. Setelah beberapa putaran permainan, Darwin tertekan. Kemungkinan dia kalah mencapai 80%. Dia meminum 5 gelas vodka berturut-turut. Meskipun tubuhnya tidak bermasalah dan kemampuan minumnya tinggi, tetapi dia sangat dipermalukan dan menarik banyak wanita cantik untuk mengejeknya. Mungkinkah meningkatnya aura hitam di Lucky Fortune tadi, menambah kesialan pada dirinya?
Dia menebak dengan terheran-heran, merasa sangat menyesal. Setelah 2 kali minum lagi, dia harus pergi ke kamar mandi karena kandung kemihnya karena dia tidak tahan untuk buang air kecil. Di belakangnya terdengar tawaan para wanita cantik. Sebelum dia selesai buang air kecil, Tuan Muda Zuko juga datang dan menyapa Darwin dengan senyum palsu. Dia berdiri di dekatnya dan kencing, lalu malah melirik kemaluan Darwin sambil menyipitkan mata. Mungkin merasa itu lebih panjang dari miliknya. Tiba-tiba di wajahnya ada rasa tidak nyaman. Setelah buang air kecil, dia menarik resleting dengan arah berlawanan dengan Darwin, takut memperlihatkan ukurannya dan mempengaruhi harga dirinya. Ketika keduanya berjalan keluar, ponsel Darwin berdering. Ketika melihat bahwa itu dari Sherina, dia langsung mengangkatnya. Sherina bertanya di mana dia sekarang dan kemudian berkata bahwa dia akan datang untuk menjemputnya lalu menutup telepon. Darwin sedikit terkejut, tetapi dia sudah bosan dengan pertemuan ini dan tidak bisa menolaknya. Dia juga mengharapkan Sherina datang dan menyelamatkan dirinya dari sini. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya dan Tuan Muda Zuko segera berhenti dan berkata, "Paman Jufri, lama tidak bertemu." Ternyata Zuko, semakin tampan saja. Pria paruh baya itu berhenti dan tersenyum. "Haha, Paman bisa saja, Anda adalah wakil wali kota." Dengan mata yang tajam, "Aku tidak berani mengatakan bahwa pujianmu itu tidak benar." Tuan Muda Zuko berkata dengan sangat fasih. Pria paruh baya itu tersenyum dan menatap Darwin, lalu berkata, "Ini adalah seorang teman biasa, Saudara Darwin, ini adalah wakil wali kota Jufri. Pertama kali bertemu kamu tidak bersulang." Tuan Muda Zuko dengan sengaja menunjukkan bahwa dia adalah teman biasa, karena takut Darwin akan menurunkan selera bertemannya dan mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya ke dalam masalah, ingin memaksa Darwin meminum anggur. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika tidak mengerti, aku akan berpikir Tuan Muda Zuko membantunya menjalin persahabatan dengan wakil wali kota. Hanya saja Darwin tidak suka dipermainkan. Juga tidak suka memasuki lubang yang digali oleh orang lain. Dia tersenyum sedikit, lalu berkata, "Kali ini tidak bisa bersulang."